Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim tentang zuhud. Wah, ini sudah mulai agak berat-berat ini zuhud. Berat dilakoni. Zuhud. Bismillahirrahmanirrahim wa minha, dan itu setengah dari wasiat ya musonef untuk menempuh jalan menuju kepada kekasih Allah. Az-zuhdu yaitu berupa zuhud. Zuhud ini maknanya secara lughat itu adalah khilafur ruhbah, berlawanan dengan suka, senang, berarti ya benci. Maksudnya adalah benci terhadap sesuatu, menghindar dari sesuatu yang tidak baik menuju kepada sesuatu yang lebih baik, itu namanya zuhud. Iya. Insirafur ruhbati anisyai'i ila ma huwa khairun minhu. Jadi berpaling dari kecintaan terhadap sesuatu untuk menuju kepada sesuatu yang lebih baik dari yang ditinggalkan tadi. Nah, itu namanya zuhud. Nah, cara konkretnya adalah kita berpaling dari kepentingan dunia untuk menuju kepada sesuatu yang lebih baik dari dunia itu. Apa? Akhirat. Itu namanya zuhud. Nah, hakikatnya bagaimana? Menurut Kiai Musonef, wazhad wadha faktu ala kotikol bika bil malila fakdun lahu taku aqola. Wazhad, dan zuhudlah siapa engkau. Zuhud. Apa sih zuhud? Wadha, adapun inilah zuhud, itu faktu ala kotikol bika, tidak adanya tergantungnya hatimu, tidak tergantung bil mali terhadap harta benda, bil mali terhadap harta benda. La faktun, tidak ketiadaan, la faktun, tidak ketiadaan lahu terhadap harta benda. Nah, jadi zuhud itu adalah faktu ala kotikol bika. Nah, jadi dalam bait ini kita disarankan oleh Kiai Musonef untuk memiliki sifat zuhud. Apa itu zuhud? Faktu ala kotikol bika. Tidak adanya ketergantungan hati kita terhadap harta benda. La faktu lahu, tidak adanya harta benda. Jadi zuhud itu bukan kok tidak punya harta benda, tidak. Tapi tidak adanya ketergantungan hati terhadap harta benda itu. Gitu ya iki penjelasannya. Ya ngono kuwi. Jadi karena itu orang yang zuhud itu boleh kaya raya sekaya-kayanya, tapi hatinya tidak tergantung dengan kekayaan yang dimiliki itu. Sehingga kekayaan yang dimiliki itu hukumnya sama dengan ia tidak punya. Wujudu keadami. Jadi duwene kekayaan, punyanya kekayaan itu bagi dia di dalam hatinya sama dengan tidak punya, sama sekali tidak ada ngaruh dengan di dalam hatinya. Nah, kalau kita mau berzuhud seperti itu, hati kita terbebas dari kepemilikan harta benda, maka taku akola. Taku maka akan ada siapa engkau, atau taku maka akan menjadi siapa engkau, menjadi itu akola, orang yang paling berakal, orang paling cerdas. Jadi orang cerdas itu orang yang mampu berzuhud ini. Yaitu orang yang hatinya itu tidak tergantung kepada kepemilikan terhadap harta benda. Dan zuhud itu bukan berarti tidak punya harta benda, tapi hatinya tidak tergantung kepada itu. Itu konsepnya zuhud. Sehingga Nabi Sulaiman itu kaya raya, tapi beliau sangat zuhud. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, itu kaya raya, ahli dagang, tapi hatinya sangat zuhud. Nah, ciri khas dari orang zuhud itu biasanya adalah loman. Itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada orang ngaku zuhud, kok medit,
itu berarti zuhudnya itu bohong. Kenapa kok loman? Karena bagi dia harta yang dimiliki itu tidak ada nilainya di dalam hatinya. Sehingga kalau ada orang lihat butuh itu ya nyoh. Jadi begitu mudahnya melepas harta bendanya itu dari kepemilikannya untuk diberikan kepada orang lain. Karena di hatinya itu nggak ono harta benda. Nah, itu ciri khas dari orang zuhud itu. Nah, contoh lagi. Ketika sampean punya mobil, nah mobilnya itu kok disenggol orang kemudian beret kira-kira begitu, yang sehingga menurunkan harga mobil itu, hati tidak ada pengaruh. Hatinya tetap kayak tidak terjadi apa-apa. Nah, itu berarti apa? Keberadaan mobil tadi itu tidak melekat di dalam hatinya. Adanya sama dengan tidak adanya. Nah, itu zuhud. Jadi tolong, zuhud ini jangan difahami zuhud itu mesti orang yang miskin, hidup jauh dari dunia, lari menghindari dunia, bukan itu. Zuhud itu boleh kaya raya tapi sepenting atine ora kumantil, ora gumantung, tidak tersandra dengan keberadaan harta benda itu. Itulah zuhud. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya prinsip dari zuhud itu adalah bahwa begini, konsep di dunia tasawuf itu, harta benda atau apa yang selain Allah itu adalah mengganggu. Mengganggu dalam arti dia menghalangi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu konsep dasarnya. Sehingga apapun yang itu mengganggu, maka suruh menghindari. Nah, dalam konteks ini, pemahaman seperti itu, maka sebetulnya zuhud itu bukan tujuan. Sebetulnya saya ulangi, zuhud itu bukan tujuan. Artinya semua orang kok kemudian suruh miskin, suruh menghindari dunia, itu bukan begitu. Bukan begitu. Yang paling prinsip di dalam konsep zuhud adalah yang penting apapun keberadaan apapun yang kita punya, itu tidak mengganggu kepada pendekatan kita kepada Allah. Nah, itu prinsip. Nah, sehingga dengan demikian orang terlalu benci kepada dunia itu mengganggu, nggak boleh. Orang terlalu suka kepada dunia itu juga tidak boleh. Jadi zuhud itu mestinya bisa memposisikan seperti itu. Karena faktanya begini, orang yang terlalu benci itu akan mengganggu hatinya sehingga menghalangi mendekatkan diri kepada Allah. Terlalu suka, terlalu cinta kepada dunia dalam konteks ini, itu juga mengganggu perjalanan dia untuk menuju kepada Allah. Nah, kalau bisa saya contohkan seperti ini. Contoh, kalau jenengan semua ini kok seweneng misalnya, atau seweneng sholawatan, misalnya ya, seweneng sholawatan, maka kesenangan terhadap sholawat itu bisa mengganggu. Ketika sampai sholat Allahu Akbar, karena gara-gara saking senenge sholawatan, begitu sampai mendengar lagu sholawat, maka lagunya tadi itu akan mengganggu kekhusyukan ketika sholat. Jadi kecintaan terhadap sesuatu tadi akan mengganggu hati ketika sholat tadi itu. Sama dengan ketika sampai misalnya benci, sangat tidak suka terhadap dangdutan. Maka ketika sholat Allahu Akbar kok ada suara dangdut, maka suara tadi akan mengganggu. Artinya apa? Seneng itu ganggu, benci itu juga ganggu. Nah, sing dikarmi zuhud itu apa? Yo tidak terlalu cinta, yo tidak terlalu benci, sehingga hatinya bagaimanapun itu tidak terganggu oleh adanya harta benda. Saya ulangi.
Sehingga bagaimanapun kepemilikan terhadap harta benda, mbuh duwe, mbuh tidak duwe, mbuh melarat, mbuh sugih, tetap hatinya tidak terganggu. Nah, mestinya begitu konsep zuhud itu. Jadi yang penting itu kembali lagi kepada hati. Nah, karena itulah Kiai Musonef ini mendefinisikan zuhud itu bukan tidak punya harta benda, tapi hatinya tidak kumantil, tidak terganggu, tidak tergantung kepada wujudnya harta benda. Sehingga ada yang enggak ganggu, tidak ada yang tidak ganggu. Itu zuhud. Nah, ini agak mendalam dikit ini ya. Nah, gitu. Nah, tadi di dawone wadza fakdu ala qoti qalbika bil mali la fakdu lahu. Jadi zuhud itu prinsip ada di hati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngecek adakah pertanyaan di chat. Kan hal yang mewah itu relatif tergantung pada pandangan masing-masing individu. Oh ya, betul. Nah, tentu mewah tidaknya itu sangat relatif tergantung kepada tingkatan atau kepunyaan seseorang. Bagi seseorang itu dikatakan mewah kalau itu melebihi dari kemampuan dasarnya. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau orang itu kemudian ngoyo, ingin mewujudkan sesuatu yang di luar kemampuan dasarnya, inilah yang nanti itu menimbulkan tomak itu. Karena itu kita disuruh berpikir jangan menuruti keinginan, karena keinginan itu lebih dari kebutuhan. Dan kalau lebih dari kebutuhan itu merupakan barang mewah. Nah, gitu. Barang mewah. Ada lagi enggak? Oke, sementara itu pertanyaan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wazzuhdu ahsanu mansobin ba'dat tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil aula. Wazzuhdu adapun sifat zuhud. Itu ahsanu mansobin, sebaik-baik tingkatan ba'dat tuqa setelah tingkatan takwa. Wabihi dan hanya dengan zuhud yunalu didapatkan apa makomu arbabil aula, pangkat atau makom orang-orang yang mulia. Jadi Kiai Musonef menjelaskan bahwa zuhud itu adalah tingkatan yang tertinggi setelah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah takwa. Nah, kedua setelah itu adalah orang yang zuhud. Jadi orang zuhud ini merupakan tingkatan atau derajat yang tinggi setelah takwa. Kenapa? Karena dengan zuhud inilah maka orang-orang yang mulia-mulia, nah baik di dunia maupun kelak di akhirat apalagi, itu akan mendapatkan tingkatan kemuliaannya itu. Nah, kenapa kok begitu? Ini terkait dengan bait berikutnya. Wa muhibbudun yaqailun ainat torik ainal kholasu kamuskarin syaribat tila. Wa muhibbu dunya, adapun orang yang mencintai dunia, itu qailun berkata-kata, siapa muhib, ainat torik, aduh di mana jalan keselamatan, ainal kholas, di mana keselamatan, kamuskirin seperti orang yang mabuk, kamuskirin seperti orang yang fly, mabuk, syaribat tila yang minum arak atau minum khomer, ibaratnya seperti itu. Jadi dalam bait ini Kiai Muslim menjelaskan, menyatakan bahwa orang yang mencintai dunia itu nanti kehidupannya itu bingung di akhirat. Ainat torik, dia nggak mampu mencari solusi dalam kesulitannya menghadapi repotnya hidup di akhirat. Ainal kholas, dia susah untuk mendapatkan
jalan keselamatan. Kenapa? Karena kekayaannya itu nanti yang membuat dia harus mempertanggungjawabkan begitu banyaknya kekayaan yang ia miliki itu, kemudian dia bingung sampai kemana saya harus mencari keselamatan, gitu kira-kira begitu. Nah, ibaratnya seperti orang yang mabuk karena minum khamr, itu nggak jelas dia apa yang diucapkan, dia harus ngomong apa, mau kemana itu nggak jelas. Nah, orang yang terlalu cinta kepada dunia ibaratnya seperti orang yang mabuk seperti itu, nggak tahu jalan kemana dia, mana yang menyelamatkan dia dan sebagainya, itu akibat dari orang yang cinta kepada dunia. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Diibaratkan juga seperti orang yang tenggelam di lautan. Dia mencari-cari bantuan untuk menyelamatkan dirinya. Jadi aukal ghorik falah yuhtada ila thorik, maka dia tidak mendapatkan petunjuk untuk mendapat jalan menuju keselamatan. Jadi dia selamanya bingung untuk menyelamatkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Karena begini teman-teman, cinta dunia gambaran seperti ini ya. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, itu maka apapun yang dilakukan di dunia ini, baik itu berupa ibadah atau non ibadah, itu akan arahnya itu akan ke dunia. Saya ulangi. Orang yang cinta kepada dunia, itu pengaruhnya nanti apapun yang dilakukan oleh dirinya, itu arahnya ya ke dunia. Sampai ibadahnya itu pun diperuntukkan untuk dunia. Sholatnya, puasanya, seserawungan, silaturahimnya, itu pun diperuntukkan untuk dunia. Itu kalau orang cinta dunia. Sehingga apa yang terjadi? Maka ketika dia itu hari kiamat di akhirat, dia kaget. Rumangsane itu apa? Perasaannya itu dia sudah beramal banyak. Ternyata di sana nggak ada apa-apanya. Coba kita bayangkan itu. Seolah-olah dia dia mengira bahwa dia sudah berbuat baik di dunianya, tapi ternyata di akhirat nggak dapat apa. Itu betapa bingungnya, betapa. Itu bahayanya orang yang cinta dunia itu. Bahayanya adalah ketika dia melakukan apapun, maka orientasinya itu akan balik ke dunia. Nah, kalau dibalik, orang yang cinta akhirat, itu maka apapun yang dilakukan, itu diorientasikan untuk akhirat. Maka semua perbuatannya itu di dunianya, itu nanti mengandung ibadah. Sekalipun itu perbuatan adat. Perbuatan adat. Perbuatan adat itu perbuatan yang tidak termasuk ibadah, itu namanya adat. Contoh makan, minum, tidur itu kan perbuatan biasa. Nah, tapi kalau yang melakukannya itu dilandasi cinta kepada akhirat, maka tidurnya itu pun diperuntukkan akhirat. Makannya juga makan diperuntukkan akhirat. Berjalan, istirahat, apapun itu juga diperuntukkan untuk menuju akhirat. Sehingga semua yang dilakukan itu mengandung nilai ibadah. Nah, karena itulah cinta dunia dengan cinta akhirat, ini dua hal yang nggak bisa gaduk, memang nggak bisa ketemu. Sampai diibaratkan dalam kitab Ihya itu ya, dunia akhirat seperti timbangan ya. Kalau cinta dunia otomatis akhiratnya ini kalah, dunianya menang gitu. Kalau timbangan itu kalau cinta dunia, dunianya turun lebih, maka akhiratnya pasti naik. Sulit untuk dibayangkan itu imbang begini nih. Kayak dua bejana. Kalau di sini penuh, ya di sini kosong. Ya, seperti itu. Jadi dunia akhirat itu nggak bisa ketemu. Nah, maka saya kira resepnya zuhud ini mengajarkan kita bagaimana caranya bahwa agar kehidupan dunia sementara ini tidak menjadikan kita terlena,
kemudian kita hati kita terlalu banyak bergantung kepada kehidupan dunia itu, kemudian melupakan akhirat. Nah, sekarang harus kita balik. Akhiratlah yang harus selalu kita pikirkan. Ini lawan dari muhibbud dunia, itu adalah cinta akhirat. Artinya apapun yang dipikirkan, apapun yang dilakukan itu selalu diorientasikan untuk akhirat. Nah, selalu mengorientasikan untuk akhirat itu namanya himmatul ulya. Tujuan yang tinggi, tidak sekedar tujuan yang daniyun itu dunia yang rendah, tapi dinaikkan tembus sampai akhirat. Nah, orang yang punya himmatul ulya itu dirinya tidak rela melakukan sesuatu kalau hanya sesuatu itu berhenti di dunia. Dampaknya hanya bisa dinikmati di dunia. Dia nggak puas. Tapi dia terus berusaha untuk mengalihkan dampaknya itu sampai ke akhirat. Nah, itu namanya himmatul ulya. Itu mafhumnya apa? Mafhumnya kalau kita itu melakukan apa saja, tapi yang kita pikirkan itu akhirat, nah itu sudah termasuk ngelakoni himmatul ulya ini. Tujuan sing tinggi. Tinggi apa? Ya akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kemudian selanjutnya Kiai Musoneh kemudian menjelaskan tentang menikah lah ini. Wateruk minal azwaji man masa adat fito atin wakhtar auzuban fadila. Faktanya hidup suami istri rabi menikah itu akan menyibukkan diri, kemudian dia bisa terlena ngurusi dunia, kira-kira begitu. Maka kemudian Kiai Musoneh menyarankan ini, watruk, dan tinggalkanlah minal azwaji dari bojo, minal azwaji dari dari menikah, bersuami istri. minal azwaji dari menikah lah kira-kira. Menikah man terhadap orang masa adat yang tidak mampu membantu siapa man, tidak membantu fitoatin di dalam ketaatan. Saya ulangi, watruk, dan tinggalkanlah minal azwaji dari rabi menikah man terhadap perempuan atau dengan perempuan masa adat yang tidak menolong siapa man perempuan. Karena man ini sebetulnya kalau lafadznya itu mudzakkar, tapi karena maknanya perempuan, maka dhamir yang ada pada lafaz sa'adat itu muannas. Masa adat yang tidak mampu menolong siapa man perempuan tadi, tidak menolong fitoatin di dalam ketaatan. Jadi tinggalkanlah menikahi seseorang perempuan yang sekiranya perempuan itu tidak mampu mendorong kamu, membantu kamu, menolong kamu untuk lebih taat kepada Allah. Gampangane, ojo menikah dengan perempuan. Nek perempuan ojo menikah dengan laki-laki, yang laki-laki tadi itu tidak menyebabkan kamu semakin takwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Mari rabi oleh perempuan kok malah adon nanggone pangeran. Nah, itu berarti jangan sampai seperti itu. Golek wong wedok, nek wong wedok yang golek wong lanang sing sekirane istri atau suami tadi itu nanti bisa menolong untuk semakin taat kepada Allah. Nah, nek enggak iso seperti itu piye? Wahtar lan milih dan memilihlah siapa engkau, memilih uzuban. Uzuban itu enggak punya suami itu namanya uzub, uzuban jomblo. Uzuban terhadap jomblo, fadila maka mendapatkan fadila maka lebih utama apa uzub? Menjomblo. Fadila utama apa uzub? Jomblo. Jadi daripada menikah dengan orang yang tidak mampu
membantu semakin dekat kepada Allah, maka sarannya Kiai Musonef, wis lebih baik menjomblo saja. Lebih baik menjomblo saja. Oke, ini teman-teman, coba Kang Hanif, di Asen Kang Hanif. Sudah menikah semua apa ada yang jomblo? Halo? Sudah menikah semua ya? Aman. Aman ya. Nah, sekarang dicek. Suami atau istrinya, teman-teman ini, apakah sudah mampu mendorongnya untuk lebih taat kepada Allah? Jangan-jangan suami atau istrinya itu justru membuat semakin jauh dari Allah. Nanti ukurannya begitu. Nah ini lantas jangan kok kemudian, waduh ini istri saya kok semakin membuat jauh, ya kita pegat aja. Oh jangan begitu. Atau kemudian cari lagi aja lah yang gini. Wow, jangan. Mafhumnya jangan dimafhum begitu. Karena bagaimanapun tolak itu sekalipun halal, tapi itu adalah sangat dibenci oleh Allah, sampai arah saja horeg gitu. Arah saja bergetar, bergerak kalau ada orang yang pegatan, yang talak itu menunjukkan bahwa Allah itu nggak suka. Tapi pilihannya kalau memang nggak bisa melakukan agama gara-gara, ya memang lebih baik ketika itu terjadi, maka cara fikih kan sunat untuk dipegat. Sunat bercerai ketika hidup suami istri itu malah jatuh kepada kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi milih tapi begini, tentang hukum menikah itu para ulama memang khilaf. Nek cara Imam Syafi'i itu pendapatnya sing luwih apik itu enggak usah menikah memang. Jadi madzhabul Imam Syafi'i itu sing luwih apik al-uzub, membujang, menjomblo. Kenapa alasannya Imam Syafi'i? Karena li'anna nikah indahu minal mubahat, la minal ibadah. Jadi nikah itu termasuk barang mubah, bukan termasuk ibadah. Itu karena itu kalau memang nikah itu kok kemudian semakin membebani hidup kita, lebih baik jangan menikah. Itu mubah kok. Nah, tapi ingat bahwa barang mubah itu menjadi taat, menjadi ibadah kalau diniati dengan baik. Itu menjadi ibadah. Nah, gitu. Tapi tetap Asy-Syafi'i ini bahwa menikah itu dasarnya memang mubah. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, itu berpendapat bahwa nikah itu lebih baik. Kenapa? Karena li'annahu indahu minal ibadat. Karena menurut Imam Abu Hanifah, nikah itu ibadah, bagian dari ibadah. Kenapa? Lima fihi min taktsirin nasl al-matlub. Karena hanya dengan menikahlah orang itu bisa memperbanyak keturunan. Sedangkan banyaknya keturunan itu ada sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Nah, berarti mafhumnya nikah itu dianjurkan oleh syariat, berarti hukumnya ibadah, hukumnya sunat. Nah, ini analisisnya dari Imam Abu Hanifah. Nah, beda dengan Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali itu moderat. Bahkan beliau menyatakan orang yang memastikan bahwa mesti lebih baik menikah atau mesti lebih baik menjomblo, itu berarti sembrono, tidak berdasarkan analisis yang tajam. Nah, menurut Al-Ghazali dilihat dulu, nikah bagaimanapun itu ada faedahnya juga ada madorotnya. Ada faedah bagi urusan dunia, urusan akhirat, ada juga madorot atau afat, bahaya atau mengganggu urusan dunia juga urusan akhirat. Nah, ini harus ditimbang. Sekiranya lebih banyak faedahnya, manfaatnya, madorotnya tidak ada, maka hukumnya sunat menikah. Tapi kalau dibalik, sekiranya kondisinya itu banyak madorotnya, banyak afatnya, maka lebih baik membujang. Nah, manfaatnya apa? Ya banyak juga. Manfaatnya misalnya bisa memperbanyak pahala, bisa melatih kesabaran, dengan begitu mendapatkan pahala sabar,
bisa dan sebagainya lah. Nah, madorotnya membebani hidup, harus wajib mencari nafkah dan seterusnya. Itu ditimbang. Nah, bahkan Al-Ghazali ketika itu imbang antara manfaat dan madorotnya, ternyata Al-Ghazali menyarankan bukan Al-Ghazali tapi As-Subuki ya. Imam As-Subuki itu menyarankan al-uzub. Jadi lebih baik membujang kalau manfaatnya dengan madorotnya itu imbang. Jadi tidak mutlak ya. Ternyata tidak mutlak, pasti lebih baik menikah atau pasti lebih baik membujang. Tapi dilihat konteks atau kondisinya tadi itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang kaitannya antara menikah dengan tidak menikah dihubungkan dengan itu nanti mengganggu nggak untuk menuju kepada Allah. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lisalamatid dunya khisalun arbaun ghafrun li jahlil qaumi man na'ukat tajhala wa takuna min saibil anasi aisa wa lisaibi nafsika lil anasi badila. Lisalamati dunia, untuk mendapatkan keselamatan dunia. Khisolun, ada beberapa perkara, arbaun yang 4. Ini teman-teman resep ini, penting ini. Kalau kita ingin selamat di dunia ini, selamat dari maksiat, selamat dari macam-macam, 4 kuncinya. Apa itu? Ghafrun li jahlil qaumi. Yang pertama adalah ghafrun, mengampuni li jahlil qaumi karena terhadap tindakan bodohnya masyarakat atau kaum. Terserah kaum ini dimaknai mufrad seseorang yang boleh, dimaknai jamak masyarakat kumpulan orang juga boleh. 1, ghafrun li jahlil qaumi. Memaafkan atau mengampuni terhadap sikap bodohnya seseorang atau masyarakat. Li jahlil qaumi, manuka dan mencegah. Yang kedua, manuka dan mencegahmu, mencegah tajhala terhadap kebodohanmu. Tajhala terhadap apa? Manuka mencegahmu, mencegah tajhala terhadap kebodohanmu. Ini artinya begini. Yang pertama itu adalah memaafkan terhadap sikap bodohnya orang lain. Artinya, kalau ada orang lain bersikap bodoh terhadap kita, maka kita maafkan saja. Udahlah, ya enteng aja, udah nggak apa-apa. Gitu loh, kira-kira begitu. Yang dimaksud dengan jahlil qaumi, bodohnya kaum, itu maksudnya adalah sikap yang dilakukan oleh seseorang kepada kita yang didasari oleh kebodohan. Bisa karena memang nggak ngerti, atau bisa karena sebetulnya ngerti, tapi dia tetap melakukan perbuatan yang merugikan kepada, itu namanya kebodohan juga. Bodoh itu kan ada 2. Bodoh itu ada 2. Ada bodoh karena memang nggak ngerti. Ada bodoh karena ngerti tapi tidak melakukan, itu namanya bodoh juga. Bahkan ini lebih dasar daripada bodoh yang pertama. Nah, itu konsepnya. Nah, orang yang melakukan sesuatu keburukan kepada kita yang disebabkan karena kebodohan, itu namanya sikap bodoh tadi. Maka itu dimaafkan saja. Artinya nggak usah diperkara nih. Nggak usah dimasukkan dalam hati, lupakan saja, maafkan saja. Nah, ini selamat nanti hidup kita itu enak. Gimana pun menjalani hidup itu enak gitu. Ini tapi abot. Ya, gimana Kang? Tapi abot. Memaafkan terhadap sikap dolimnya orang kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, man ukatajula, sebaliknya ini. Jangan sampai mau berbuat bodoh kepada orang lain. Maksudnya berbuat bodoh itu ya
berbuat sesuatu yang didasari kebodohan. Kebodohan karena memang kita tidak ngerti, atau tahu tapi tidak menjalankan pengetahuan kita sehingga merugikan orang. Itu namanya sifat bodoh, sikap bodoh. Nah, intinya apa? Ya jangan bersikap menyakiti, mendolimi orang lain. Nah itu. Jadi satu sisi kita memaafkan kedoliman orang lain, satu sisi jangan pernah melakukan kedoliman terhadap orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, watakuna, dandanya ada siapa engkau, min saibil anasi, dari pemberian manusia, itu aisan yang putus asa. Artinya jangan mengharap pemberian orang lain. Jangan mengharap-harap pemberian orang lain. Termasuk hasud. Nah, kalau orang lain punya malah alhamdulillah, jangan malah geding atau malah kepingin. Nah gitu. Karena apa? Karena mengharap pemberian orang lain itu akan memunculkan banyak maksiat, banyak perbuatan jahat. Mengharap memberikan orang lain itu akan memunculkan banyak maksiat. Ya, tomak lah jelas, kemudian kadang menimbulkan rasa iri, kemudian menimbulkan rasa curang, bisa berbohong gara-gara mengharapkan pemberian orang lain. Yang keempat, walisai bin nafsika lil anasi badilah. Sebaliknya, walisai bin nafsika, dan terhadap pemberian dirimu, pemberian lil anasi kepada orang lain, kepada manusia, itu badilah yang menyerahkan. Artinya kita disuruh menyerahkan memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini kunci lah, insya Allah. Ini kalau dilakoni titik-titik, enak ini, selamat ning dunia. Selamat kuwi artinya ya wis bebas sangka, pengertian selamat di dunia ini maksudnya itu banyak. Selamat dari maldorot orang lain, yang pertama, atau selamat selamat atine. Atine enggak sampai keruh gara-gara unek-unek Allah. Unek-unek Allah itu punya perasaan yang jelek. Itu 4 ini. 1, ampuni saja kejelekan orang. Terus jangan sampai berlaku jelek kepada orang. Jangan berharap pemberian orang, tapi berilah orang lain. Nah, itu 4 itu kuncinya. Hidup bermasyarakat insya Allah disenangi wong akeh, dicintai orang banyak, hatinya selamat, hidupnya damai, tidak susah, wis pokoknya enak sak pol-pole. Sekian Kang. Mungkin ada pertanyaan. Maghrib Lumajang. Oke. Terima kasih. Semoga apapun bukan manfaat. Mari kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.